Oke guys, oke guys, ini tadi ya guys ya udah dinyalakan guys ya. Pertama agak lupa passwordnya. Untung ingat, akhirnya ingat juga passwordnya apa. Oke, ini kita sekarang mau lihat dulu ya, memorinya sudah 8 GB atau belum. Total memorinya maksudnya. Oke, ini agak ngelag laptopnya guys, karena laptop ini baru diinstal ulang juga. Kita kalau misalnya upgrade memori itu lebih bagus diinstal ulang sekalian, jadi supaya itu fresh. Oke guys, memorinya sudah 8 GB guys ya. Oke, memorinya sudah 8 GB. Oke, benar atau enggak? Kita cek dulu ya. Oke, kita tes ya. Oke, tunggu ya guys. Agak ngelag laptopnya guys. Oke guys, memorinya sudah 8 GB. Mantap. Speednya kurang udah kali ya? 800 MHz. Ngalah-ngalahi apa? Laptop model lama. Oke guys, memori 8 GB guys ya. Memori sudah 8 GB. Tapi aneh, speednya kok 800 MHz ya? Di apa? Oke, inilah dia minta install ulang guys. Jadi supaya terbaca semua tuh sistem-sistemnya. Nah, ini kebetulan ini partisinya cuma satu, nggak dipecah. Oke, sekarang kita akan membuat dual partisi. Ini guys, dibuka disk manajemen, lalu klik search volume. Oke, tunggu saja guys ya. Search volume. Oke, kita tunggu ya. Kita akan membuat dual partisi. Partisi C sistem dan partisi D untuk data. Oke, ini menunggu guys ya. Karena memang hard disknya ini agak ngelag sih, saya akui. Tunggu saja. Ini ada virusnya nih guys. Laptop ini virus ini. Kok ditandainya itu gini aja nih, ada desktop in. Apalah intinya itu. Oke. Tunggu guys ya. Untuk proses source hard disknya. Oke, ini video saya skip aja lah ya, karena kayak lama kali. Udah muncul tampilan seperti ini. Nah, ini berarti total memori untuk sistem itu adalah 100 GB, ya kan? Cuma mau kita pecah ya. 100 GB. Jadi ini mau kita kurangi nih, jadi 340 GB aja untuk sistem C-nya. Nih guys, sistem C-nya. Jadi yang ini tuh untuk sistemnya, sistem C, sistem kan lokal C. Dan ini untuk lokal D yang akan kita buat. Oke. Sekarang kita strict aja guys ya. Ini sistem D-nya itu adalah 140 GB dan C-nya adalah 120 GB. Sekarang tinggal kita search. Oke, kita tunggu guys ya. Apakah datanya aman? Aman kalau dari sini. Yang penting pas proses gini jangan diapa-apain laptopnya, nanti yang ada malah bisa bad sector. Oke, tunggu guys ya, ini masih mau memecah nih. Memecah partisi. Ini kan partisinya cuma satu nih, partisi laptopnya nih. Nah, ini guys. Nah, nanti jadi dua nih. Oke, sembari itu kita akan melihat ini laptop ini menggunakan GPT atau MBR untuk format harddisknya. Kita buka ya CMD. Oke, terus disk part. Yes. Tunggu guys ya. Agak ngelag nih, tar ya guys ya, agak ngelag nih laptopnya. Belum terpecah ini. Nah, masih lama loadingnya. Oke, kita tunggu guys ya, kita tunggu dulu. Nah, ini nih. Nah, udah masuk disk part. Lalu kita ketik, saat diketik list disk. Oke, GPT ya. Karena memang laptop sekarang pasti udah menggunakan GPT, tapi ada yang install pakai MBR bisa juga. Nggak tahu bisa pakai mana caranya. Oke. Sembari menunggu ini guys ya. Oh, ini. Nih. Ini sistem C-nya 120 GB dan sistem lokal disk C-nya itu 120 GB dan lokal disk D-nya itu 330 GB. Kita klik new. Next. Kita buat layar sini guys ya. Data. Oke, untuk nama partisi D-nya. Oke. Proses formatting ya.
Oke. Oke, sudah. Nah, sekarang kan udah dua. Nah, saatnya my dokumen, my download, videos, picture, musik itu di backup ke dalam sistem D. Nah, ini bervirus guys, laptop ini bervirus ini, makanya kayak gini dia. Tak apa-apa yang nongol. Yes. Oke guys, proses backup saya skip dulu ya. Saya post videonya. Ciri-ciri laptop bervirusnya kayak gini guys. Tadi pun pas di lokal disk D-nya pun banyak ya. Sampai payah mau nge-backupnya terakhir kan. Ada turun if. Sampai payah nge-backupnya guys. Ini virus nih guys, virus ini pun virus. Tapi saya nggak bisa nge-backup guys. Tahu nih copy aja lah, copy masuk kemari, cek, nggak bisa, nggak jalan proses pengkopian filenya. Oke lah, kita reset dulu ya. Nggak jalan. Saya mau download, ada nggak aplikasinya? Tunggu dulu. Harusnya sih ada. Ini dia, kalau virus gini pak ya. Tunggu guys ya. Oke guys, saya skip dulu ya. Oke guys, jadi ada yang bertanya ada yang bertanya nih, misalnya ada yang bertanya. Jadi bagaimana cara mengcopy filenya kalau misalnya Windows-nya itu tidak bisa mengcopy file? Gampang, cari aja aplikasi TeraCopy. Install, lalu nanti tinggal copy kayak biasa. Ya, nih run. Inilah saking parahnya virusnya ini, terakhir laptopnya itu tidak mau mengcopy file. Bayangkan tuh guys. Bagaimana nge-lag-nya laptop ini. Balik lagi guys, sumpah guys. Oke, install aja kayak biasa. Next. Oke. Mau saya masukkan ke harddisk saya dulu. TeraCopy. Ini kadang-kadang memang perlu juga TeraCopy nih. Sampai harddisk saya pun nggak virus juga. Alah. Tunggu guys ya, ini agak lama loadingnya nih. Tengok harddisk ini, aduh mumet harddisknya, memori apanya pun prosesornya luar biasa. Oke guys, video saya skip dulu ya. Saya skip lagi videonya karena ini laptopnya agak nge-lag. Laptopnya agak nge-lag. Nah, oke guys, ini TeraCopy udah terinstall ya. Udah terinstall. Saya tes apakah sudah bisa mengcopy file Windows atau belum. Udah dong, pasti udah lah. Cut aja. Tunggu guys ya. Oke. Ctrl A. Ngelek. Tunggu ya. Luar biasa ini emang sumpah. Gak bungak saya. Ctrl A, Ctrl X. Baru kita masuk ke data. Backup. Dokumen. Pastikan. Cara copy kita pakai. Nah, tunggu guys. Masih mengcopy file dia. Bisa kan guys? Jalan dia udah. Ini dia. Ya kan? Gitu deh caranya guys. Kalau misalnya ada laptop yang nggak mau mengcopy file, itu caranya. Oke, baru masuk ke yang lain. Ini kan my dokumen. Lalu untuk downloadnya ya. Buat folder baru. Down aja buat. Oke. Ini download. Oke guys, TeraCopy lagi. Gunakan TeraCopy karena Windows ini udah error. Oke, baru keluar lagi. Apa nih? Musik. Oke,
Kita masuk ke musik. Ada nggak tahu musik? Musik ada ya. Tengok tuh, laptopnya virus guys, yang luar biasa parahnya ini. Musik, copy. Terus kita masuk ke videos. Oh, pitch tour. Ada nggak pitch tour ya? Pitch tour, oh banyak. Oke, tunggu, masih loading nih. Oke, kita cut aja semua. Pitch tour. Oke, ini pitch tour ya. Oke, baru masuk ke videos, ada nggak videos? Videos nggak ada ya. Oke, asal ini nggak ada nih. Adits Management, atau ini perlu ya, kita backup aja lah ya. Masukkan deh kemari. Oke guys, tunggu ya. Nah, ini dia guys. Jadi nggak usah pening-pening kalau ada laptop yang nggak mau di apa namanya tuh, mengcopy file. Aja tuh kasih tanda copy, kelar semua. Hidup ini kan penuh dengan pilihan. Pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Yang penting tuh jangan menyerah kan gitu. Gitu intinya. Oke ya. Oke, kita tes dulu, kita cek lagi ya. Kosong. Ini laptopnya virus nih. Kosong. Oke, sekarang kita dilihat di desktopnya apakah ada atau enggak. Ini kosong ya. Nah, saatnya di restart. Kalau laptopnya di restart untuk melakukan proses install ulang. Dan gunakan flash disk yang berformat GPT karena bootable GPT, karena tadi kita lihat kan laptop ini kan menggunakan bootable GPT. Oke, kita tunggu ya guys ya. Ini adalah proses restarting. Oke, tunggu ya guys. Sambil colok flashdisknya aja guys, colok flashdisknya. Karena di proses ini pasti udah nggak lagi virus-virus yang merajalela. Tunggu ya. Sekarang kita akan menunggu proses restarting. Tunggu aja, jangan mati paksa guys, nanti yang ada harddisknya rusak, payah ceritanya jadinya. Oke. Udah guys. Oke guys, baru tekan F2. Langsung tekan F2. Maka dia akan masuk ke BIOS. Nah, kita aktifkan aja ya F12-nya, jadi nggak capek-capek saya nyetel bootable. Oke. Nah, tekan F10. Yes. Maka laptop akan mati dan akan merestart lagi. Lanjut tekan F12 untuk memilih bootable-nya. Nah, saya akan memilih bootable di USB Toshiba Trans Memory. Tekan enter. Nah, kita tunggu. Ini sekarang laptop sedang membaca Windows Setup yang ada di flash disk. Tunggu guys ya. Kenapa harus diinstal ulang? Kenapa nggak upgrade memori? Kenapa harus diinstal ulang? Karena seperti tadi, speednya itu nggak terbaca. Jadi Windowsnya itu nggak fresh. Memang lagi pula pun ini laptopnya itu bervirus. Oke, ini pilih ya. Tunggu ya. Oke, ini Indonesia. Pilih Indonesia dan klik next. Klik install now. Oke, sambil diinstal ulang ini, charger tuh kalian colok aja ya ke listrik, mana tahu takutnya mati lampu. Yang agak saya takut-takutkan itu waktu install ulang tuh adalah laptop yang baterainya itu nggak nyimpen ya guys ya. Sumpah itu kalau itu saya agak jantungan. Karena waktu proses install ulang tiba-tiba mati listrik, jadi rusak laptopnya. Oke, nah ini klik I accept. Klik next. Klik custom.
Oke, ini 1, 2, 3 ini di delete aja partisinya. Karena takutnya virus-virusnya itu ada di semua partisi-partisi ini. Kalau data ini jangan kalian hapus, nanti payah. Dan ini yang recovery ini dihapus aja, di format aja partisinya. Nah, ini kan partisinya kosong nih. Oke, lanjut kita klik new. Yang partisi data ini jangan diformat, nanti datanya hilang. Yang tadi kita backup percuma. Itu makanya sebelum install ulang itu kasih itu keterangan nama partisinya, partisi sistem KDI atau data. Jadi kita nggak blunder nanti waktu mengkostum partisinya. Oke, tunggu guys ya, ini masih. Nah, oke. Udah gini, udah next saja. Next. Dan inilah dia proses instalasinya. Ini sedang proses instalasi guys ya. Nah, bagaimana agar proses pengkopiannya itu cepat ya? Ini ada tips nih, tekan tombol Shift F10. Maka nanti dia akan buka text manager. Atau buka text manager ya. Oke guys, ini dia sudah masuk ya proses getting file ready for instalasi. Oke, 3. Oke, sampai sini aja guys ya. Yang penting kalian tuh tahu bagaimana cara menginstal ulangnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, karena saya kadang-kadang ada kecelik ngomong itu. Oke, kalau sudah seperti ini ya udah tinggal tunggu aja ya kan. Gak usah diapakan lagi. Tinggal nanti klik next, kelar. Oke, sekian dulu video dari saya guys ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.